Hai guys, jumpa lagi sama saya Robert. Kali ini saya buat konten yaitu mengenai belajar gitar untuk pemula. Ya kita sama-sama belajar lah ya, dalam artian saling berbagi ilmu pengetahuan ya, khususnya mengenai tentang gitar pada momen saat ini ya. Oke, langsung aja. By the way, hal yang paling pertama kita siapkan untuk belajar gitar itu adalah niat. Harus punya niat dan semangat yang kuat. Gigih, belajar hari demi hari, waktu demi waktu ya. Terus yang kedua, harus punya gitar. Yang dalam artian kalau nggak bisa yang terbaik, yang kelas menengah aja lah. Tapi kalau ada gitar yang ada, memang itu adanya, ya yang penting niat untuk belajar. Ya, oke, yang namanya belajar gitar itu adalah belajar bentuk. Bentuk apa? Yaitu bentuk pola. Pola apa? Pola penjarian. Dalam artian gitar ini pada papan fretboard ini ada bentuk-bentuk chord atau kunci yang kita kenal dengan bahasa awamnya, umumnya. Kunci gitar dari A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 huruf aksara yang mewakili nada. Sesuai dengan nada juga kan. Nada kan diatoniknya kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Do, re, mi, fa, sol, ada 7 juga itu. Ya kan? Oke, dalam hal ini kita langsung ya. Kunci A. Kunci A itu ini. Kalau lebih enak tuh 3 gini, tapi kalau bisa digenjreng tali 5, tali 6 jangan. Terus B itu begini. Terus C, jaraknya setengah nada. A ke B ya, kita ulangi ya. A ke B itu satu nada. Yang dimaksud satu nada itu adalah rentang jarak ini. Dari sini ke sini. Ini satu nada namanya. Ini satu nada. Kalau ini setengah nada, kalau dari ini ke ini itu minor nuansanya. Ini kalau satu nada mayor. Nada agak senang ya, nuansanya, nuansa senang. Tapi kalau minor itu nuansanya sedih. Dari A kita lanjut ya. A ke B itu satu nada. A ke B satu nada. B ke C setengah nada. Ini C bassnya. C ke D satu nada. B ke E satu nada juga. E ke F setengah nada. F ke G satu nada. G balik ke E lagi. Do tinggi. Ini udah 1 oktav. Itu nama 1 oktav. 1 kali kelipatan nada. A, B, C, D, F, G. Balik A lagi. Balik A lagi maksudnya ya. Balik A lagi. Oke. Kurang lebih itulah pola bentuknya. Itu menurut ini apa? Teorinya ya. Tapi kalau teori yang sebenarnya ada nuansa di situ. A itu nuansanya mayor,
itu nuansanya minor. C itu nuansanya minor juga. Biar berasa do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Masing-masing do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu punya nuansa. Ya tadi do-nya di A do-nya di A Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah ini nih nuansanya. Yang ini nuansanya lain sendiri, Locrian, diminis. Ada ketujuh. Si, do. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kurang lebih. A itu nuansanya mayor, B itu nuansanya minor, C itu nuansanya minor, D itu nuansanya mayor, E itu nuansanya mayor, F itu nuansanya minor, dan G itu nuansanya diminis. Diminis itu kalau nama melodinya, modenya Locrian. Jadi pakai dia tuh dari A tadi. Nah, nuansa tadi dari A tadi, nuansanya itu yang mayor, minor, mayor, minor, diminis. Ya, itu ada nama. Masing-masing namanya tuh nomor 1 tadi yang bersifat mayor, nuansanya mayor, namanya Ionian. Yang kedua, nuansanya minor, namanya Dorian. Yang ketiga, nuansanya minor juga, namanya Phrygian. Yang keempat, nuansanya mayor, namanya Lydian. Yang kelima, mayor juga, nuansanya namanya Mixolydian. Yang keenam, nuansanya minor, namanya Aeolian. Yang ketujuh, nuansanya diminis, namanya Locrian. Oke, dari situ udah bisa dapat nanti ya bagaimana cara ngolah chord gitar nih. Terus pada gitar ini semisal kita belajar dari C aja ya, lebih mudah ya. C ini punya family chord. Yang kalau kita main dari C ini, kita nanti kalau hafal family chordnya, setiap kunci juga begitu. Tapi saya aplikasikan, terapkan dalam satu chord aja. Nanti kamu bisa olah ke chord-chord yang lain nih. Ini C aja. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do sama-sama do nih. Do. Nah, lihat aja di family chord ini, keluarga si chord C ini tadi. Tuh, C, D, E, terus F, G, A, B. Jadi dia nggak ada di dalam chord C ini, nggak ada crash, nggak ada mol, nggak ada crash, nggak ada mol, maksudnya nggak ada bass, nggak ada crash gitu loh. Turun setengah, naik setengah ya. Dia natural, chordnya itu natural semua, alamiah chordnya. C, D, E, F, G, A, D, C. Nah, itu family chordnya ya. Itu sudah bisa kita hafal kalau main dari C. Nah, kalau dari C itu ada namanya tuh relatif minor. Relatif minor itu kalau kita main dari C, chord C, pasti larinya ke nada ke-6.
di dalam family chord C ini. Do re mi fa sol la 6. Tua gapat manam. Tua gapat manam nih. Ini. Berarti A. Nah, A ini kita ingat tadi kalau di 6 nuansanya minor, berarti Aeolian, ya kan? Berarti minor. Berarti A minor. Nah, kalau kita main chordnya C, pasti lari-larinya kalau kita kepingin pindah ke minor, pasti A minor kepake. Muter-muter deh kemana-mana. C. Ini mayor semua ya. Kita pengen pindah, pasti enak kalau pindah ke A minor. Kalau kita hafal family chordnya, keluarga chord C ini tadi, keluarga kunci-kunci C, begitu pula dengan G atau F, ada atau yang nada-nada yang lain, bisa kita tebak dari chord diatonik do re mi fa sol si chord yang kita pakai, rootnya dari mana, akarnya dari mana, atau dari G kah, do re mi fa sol la. Berarti relatif minornya E. Lalu dari E. Benar kan? Sama kayak, ingin nggak lagu Nirvana About a Girl? Kan dia ada kan pakai. Dalam artian nggak langsung dia tuh sambil buat lagu, tapi kena dengan teori gitu loh. Pakai teori dia tuh buat lagu, bukannya asal nyaplok aja ya. Asal kena aja di menurut ide dia, enggak. Dia tuh sebenarnya memang menurut pembawaan dia, karakter dia, tapi dia ngerti teori. Wah, ini enaknya begini, bagaimana lah enaknya. Tuh, nada-nada itu dimainin. Bisa kita ulik ya. Terus itu tuh chord ya. Kalau kita mau buat lagu ya, udah tahu ya. Terus yang penting itu juga penjarian dan pick. Ya. Penjarian dan pick ini menentukan juga mau kita mau cepat mau main lambat ya. Mau main yang model picking trilling yang bisa pakai picknya ukuran banyak sih, selera orang masing-masing ya. Ukurannya tuh kalau saya pribadi saya sukanya tuh mainnya tuh yang nggak semata-mata main picking trilling terus ada waktunya untuk ngebut, ada waktunya untuk santai. Nggak semua lagu dibabat habis gitu-gitu terus. Ya, ada ini, ada waktu untuk ada rate, ada kocokan yang harus pick ini nggak boleh terlalu keras. Kalau keras dia bunyinya seakan-akan agresif gitu loh. Ngehentakan itu terlalu terang. Jadi kalau untuk di rate, untuk dikocok agak terlalu cercik bunyinya itu, percikan ke sound tuh gitu lebih terang, pecah jadinya dia. Nggak crunchy kata orang nih. Tapi kalau dia pertengahan, dibilang lembut enggak, dibilang keras banget enggak. Dia masih ada lambai, itu ukurannya kira-kira 1,0 mm. Paling bisa ditoleransi 1,20 mm.
Ya. Dan bahannya ada 3. Bahan picknya ada 3 jenis, yaitu jazz tree, nilon celluloid, dan ultex. Nah, paling enak untuk yang agresif hentakan pick ini ke tali tuh. Paling enak tuh ultex. Kalau celluloid itu agak lembam suaranya, agak sembep gitu. Nilon juga gitu ya, agak sembep. Kalau ultex tuh banyak agak keras, jadi begitu kena tali itu agresif. Jadi kayak terang banget gitu loh. Jazz tree juga begitu, sama kayak celluloid dan nilon. Kalau saya sih pilih ultex ya, ultex pick ukuran 1,00 mm atau 1 mm ya, ukurannya yang paling saya pakai. Itu juga. Terus penjarian nih, penjarian itu banyak tipenya, ada kromatik. Kromatik, pickingnya alternate dalam artian bolak-balik, up down, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Per fret, per setengah fret. Boleh juga divariasikan. Divariasikan di jalan, dilatih terus. Atau boleh juga versi do re mi fa sol la si do tadi ya, diatonic ionian. Terus, tapi pickingnya bolak-balik. Mengenai picking ini ada 3 cara gitu. Picking itu ada hybrid picking, gabungan antara ngepick dengan jari ini main. Jari ini main 2 ini. Kalau bisa clinking juga main hebat. Pakai ini. Pakai jari. Ini namanya hybrid picking. Kalau dikenal tuh, kalau orang bule bilang tuh chicken picking. Kayak anak kayak bunyi ayam petok 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 petok. Kurang lebih begitu ya. Untuk polanya, kalau ini kita bicara ini dulu ya, nanti kalau yang pola itu lebih jauh lagi ya, pola blues, pola mode atau skala ya. Hybrid picking, ada picking tadi alternate picking, picking bolak-balik ya. Terus economic picking tuh langsung nggak pakai lagi ke atas ke bawah langsung. Dia sambil memanfaatkan hammering, dia tinggal towel aja. Ataupun ada pull off hammering, itu sistem legato biasanya pakai. Legato itu nama untuk slur itu ibaratnya tuh 1 kali petik tapi
Jari ini main pull off. Itu kurang lebih itu picking. Terus hybrid picking, alternate picking, economic picking, pencarian. Terus latih juga ini. Ini saya dapat dari lesson Joe Satriani, gitaris dunia ya. Saya nonton videonya. Jari manis dengan kelingking ini pindahkan, angkat sambil jalan. Terus sampai sini bolak-balik sampai dia lancar gitu loh. Terus juga gini, penjarian juga gini. Sampai di blok balik sampai jari dengan tangan kiri dengan tangan kanan ini kompak, tangan kanan kiri dengan kanan kita kompak ngepickingnya. Kurang lebih begitu ya penjariannya. Untuk picking itu arpeggio tadi ya. Terus begini juga untuk penjarian di sembarang fret ya. Ini pindah jari tengah dengan jari manis, pindahkan, ubah posisi, set. Kalau sudah situ pindah, sudah mantap pindah, ini juga pindah. Saya dapat lesson ini dari gitaris metal progresif Mr. John Petrucci ya. Iya, saya lihat videonya. Ya. Mungkin bisa saya share di sini. Ini bermanfaat banget. Kalau sudah bisa gini, mundurkan selangkah, set, ini mundur selangkah, lebarkan lagi jarinya. Ini kayak gini. Tapi bunyinya itu usahakan bersih ya. Saya aja ini ya, kadang bersih kadang enggak ya. Kalau bisa lagi pindah lagi sini lagi. Itu udah lebar banget ya, tangannya, jarinya udah lebar. Saya nggak mungkin juga, saya nggak selebar itu ya. Ya. Oke, itu untuk apa penjarian ya, itu penjarian. Terus lagi ada lagi yang apa picking tadi ya, picking begini. Skipping string, melompat stringnya itu kelang satu gitu. Tadi untuk F. Balik lagi. Coba. Itu satu kali petik ya. Coba buat 2 kali. Buat 2 kali petik. 1. Buat 3 kali petik.
Ditambah, jadi kalau udah bisa itu ya di satu formasi pindah bergerak kemanapun. Dilatih terus, dibikin bolak-balik agar bisa sempurna apabila bertemu pola-pola pattern melodi yang baru yang kita garap dari lagu-lagu orang mancanegara ataupun lagu apa namanya dalam negeri, kurang lebih begitu ya. Terus apa saran saya, perbanyak ngulik lagu pop ya. Karena lagu pop itu boleh juga sih ngulik lagu rock mancanegara yang metal atau apa, tapi metalnya yang bukan yang metal yang underground ya. Karena di situ bagi saya ya, yang saya alami sedikit ilmu pengetahuan yang kita dapat di situ. Yang bagus itu yang paling top tuh fusion atau jazz, jazz rock atau dua unsur musik yang jadi digabungkan gitu loh, fusion ya, itu yang paling ini. Sementara kita menggeluti rock, pop atau jazznya sendiri atau dangdut kah atau rap kah atau hip hop kah, ya kan? Yang penting seluruh musik keroncong kah, yang penting seluruh musik itu terima. Jadi kita bisa punya perbandingan gitu loh, punya apa ulikan yang memadai gitu loh, bisa main pop. Terus kunci-kunci short-shortnya lagu pop itu lebih luas, nggak terpaku satu chord gitu. Misal A ya, itu A doang ya. Dia bisa A7, bisa A minor 7, bisa juga augmentednya ya, bisa juga augmentednya, bisa juga 13-nya, bisa juga apa 11-nya, banyak. Itu kunci-kunci itu bisa kalian lihat di video saya yang lalu saya buat, judulnya tips dan cara membuat lagu part 1, part 2 dan part 3, masing-masing durasinya 20 menit. Yang part 3 itu 11 menitan. Boleh kalian lihat di situ. Dan juga saya buat juga video beda chord mayor dan chord minor. Nanti bisa kalian bayangkan mengapa ada perbedaannya, dan bisa jadi tolak ukur kalian ke depannya untuk memberikan nuansa pada lagu ciptaan kalian sendiri gitu loh. Lagu ciptaan kalian sendiri. Jadi mau digimanain gitu ya. Saya sih bukan expert ya, bukan kelas expert untuk menciptakan lagu, tapi kita kan masing-masing kan harus mencoba mengeksplor ya, menggali potensi diri. Makanya kayak musisi besar Rhoma Irama atau Ahmad Dhani atau Iwan Fals, Ebit G. Ade atau Kus Plus, mereka itu enggak serta-merta menjiplak karya orang terus menerus, melainkan mereka itu menggali potensi diri. Makanya karakteristik mereka itu keluar. Iya, orang dari jauh lihat konser, dari jauh setting sound ini udah tahu orang, oh gitar Rhoma Irama itu, oh suara Rhoma Irama, karena mereka punya karakter. Iya, nggak bisa ditiru orang. Allah sudah titipkan itu pada setiap hambanya masing-masing. Tergantung hambanya punya niat nggak, itu kan, untuk gali potensi diri. Allah sudah titipkan potensi diri itu pada orang masing-masing. Tergantung hambanya. Apa punya niat tekun nggak galinya? Mau gali nggak? Nanti Allah kasih bonus kalau memang dia bisa berhasil memadukan ilmu pengetahuan dia yang dia punya, dia dapat dari pemusik dengan
semangat dia menggali potensi instrumen apa yang dia pegang, gitar kah, atau bass kah, atau drum kah, atau tamborin kah, atau trompet kah, ya kan? Atau harmonika, atau harpa, atau biola, ya macam-macam, piano, keyboard, ya kan? Nah, dia main sesuai dengan pembawaan dia. Dia nggak jiplak orang lain. Mungkin ada influence dia semasa dia belajar mempelajari musik, dia dengerin mungkin di Purple, mungkin Charlie Parker, atau mungkin John Coltrane, atau mungkin The Beatles, Rolling Stone, atau macam-macam. Ya kan? Semua selera orang, tergantung selera orang nih. Jadinya seperti apa? Nah, tapi jangan terlalu larut mengcover atau ini buat ketahui dulu teorinya, buat musiknya. Kurang lebih nanti tergambar ciri khas kalian dalam menciptakan lagu. Nah, itulah karakter yang nggak bisa dibeli, nggak bisa di copy orang, nggak bisa. Ya, menurut pembawaan dia sendiri, cengkok-cengkoknya, ya kan. Oke, by the way, lanjut lagi ya. Video tadi yang tips dan cara membuat lagu tadi boleh disimak ya. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Saya juga terus menggali potensi diri supaya bisa lebih baik dan lebih baik lagi dalam belajar serta mempraktekinnya dalam bermain gitar ya. Walaupun mohon maaf dalam keadaan mata saya ini buta loh. Saya ini nggak bisa lihat orang ya. Tapi kalian nggak tahu kan saya buta kan, orang banyak nggak tahu saya ini buta. Dan saya nggak peduli amat itulah, ya mau orang tahu atau enggak, ya kan. Yang penting buat saya gali potensi diri, main mau dalam keadaan buta mau enggak itu urusan lain, ya kan. Yang penting main aja, nanti keluar sendiri sih ini. Terus ya belajar nyetem gitar juga ya, belajar nyetem gitar harus paham ukuran standar gitar tuh E, A, D, C, D, G maksud saya, G, B, E, A, D, G, B, E. Kurang lebih begitu ya. Terus belajar strumming ya, genjrengan. 2, 3. Dibelai. Tali itu dibelai, jangan jreng. Dibelai sering berarti tua gapat maju. Berdasarkan ketukan drum nih, tak dik tak cik.
kurang lebih begitu. Biasakan tuh genjreng, ikuti iramanya, pahami tempo drumnya bagaimana, atau dik dik tak cik dik dik tak cik dik dik tak ini. Cik, cik. Pahami tempo birama si drummer dari bagaimana maunya ya. Baru kita padankan dengan ini, kita padankan dengan apa, kocokan kita, strumming kita, genjrengan kita ya. Lebih tepatnya genjrengan nih, genjrengan. Tuh mic-nya turun-turun lagi. Maklum lah ya. Kita apa adanya. Ya belum mic yang satu lagi nanti. Lebih berat daripada yang ini lagi. Tapi agak ke ujung ini nih, makanya dia suka ini turun. Tuh mungkin agak ini agak turun-turun lagi. Tuh ya. Oke. Lanjut ya. By the way, berapa menit dah? Oke guys, by the way, mungkin itu video yang bisa saya ini ya. Tuh. Oke ya, by the way, udah dulu ya. Oke, cukup sekian. Nanti kita sambung lagi ke lesson tutorial pengetahuannya. Kurang lebih video ini untuk berbagi ya, bukan untuk maksud menggurui atau apa. Saya berbagi ilmu pengetahuan yang saya punya maksudnya. Oke, by the way, boleh di subscribe jika berkenan. Nyalakan loncengnya. Ya oke, langsung aja ya. By the way, sampai sini dulu ya. Ini kita video kita. Oke, by the way, terima kasih dan nyimak. Komentari bila perlu jadi tolak ukur saya ya buat kedepannya. Bye bye. Waalaikumsalam.